Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya bacakan dan sedikit komentari terkait dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri ya soal efisiensi yang diminta dilanjutkan oleh kepala daerah. Ditayangkan oleh kompas.com. Judulnya, Mendagri minta kepala daerah lanjutkan efisiensi anggaran pada 2027. Ditayangkan oleh kompas.com tanggal 3 Agustus jam 15.34 sore. Ini ada gambar Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, tapi saya tidak tahu apakah dalam konteks berita ini atau kesempatan yang lain. Beritanya begini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran pada 2027. Jadi kalau untuk tahun 2027 ya, saya tetap mendorong kepala daerah-daerah untuk melakukan efisiensi, kata Tito Karnavian di Menara Bidakara Senin, tanggal 3 Agustus 2026 ya. Tito mengatakan berdasarkan temuannya di lapangan masih terdapat sejumlah pemborosan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Pemborosan itu antara lain terjadi pada belanja operasional pegawai, jadi belanja operasional pegawai, anggaran pemeliharaan dan perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang dinilai berlebihan. Perjalanan dinas yang banyak, rapat yang enggak perlu, yang cukup disederhanakan, bahkan yang cukup dengan Zoom meeting misalnya. Nah ini yang harus perawatan dibuat tinggi, pemeliharaan itu padahal enggak segitu jelas Tito. Jadi yang ditunjuk memang beberapa jenis ya. Ini sebetulnya kalau disederhanakan cuma belanja barang ya sebetulnya. Karena operasional pegawai, kalau belanja ini tidak disebut apakah masuk belanja pegawai. Lalu kalau anggaran pemeliharaan, perawatan, makanan, minuman, lalu Zoom, meeting, perawatan itu semua belanja barang ya. Barang itu pengertiannya belanja barang dan jasa. Itu menurut penilaian Menteri Dalam Negeri, daerah-daerah masih boros lah, itu bisa diefisienkan, kata Pak Tito. Oleh karena itu, Tito meminta kepala daerah lebih teliti dalam menyusun dan membedah anggaran. Ia juga mengimbau kepala daerah mempelajari pengelolaan keuangan daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada jajaran birokrat di bawahnya. Nah ini saya minta kepala daerah lakukan dulu, jangan mau dibohongin sama sekda, bapeda, bagian keuangan, kepala bagian macam-macam, dan juga OPD yang bikin macam-macam program yang nggak perlu, kata Tito. Sampai sini kita komentari ya, bahwa semangat untuk melakukan efisiensi itu memang sudah seharusnya ya. Dan itu sudah menjadi komitmen pemerintahan Prabowo sejak awal. Sebetulnya pemerintahan sebelumnya juga secara narasi beberapa kali mengungkapkannya. Yang pertama itu, jadi kita apresiasi bahwa semangat itu oke. Yang kedua, kita harus paham dulu pengertian efisiensi itu tidak selalu mengurangi jumlah belanjanya ya. Kan itu istilahnya belanja itu kan input nilainya itu, ada outputnya. Nah, output itu hasilnya berupa barang atau jasa atau apapun. Nah biasanya kalau output itu bisa berupa fisik barang, bisa berupa jasa pelayanan, bisa berupa jasa dokumen, bisa dokumen misalnya hasil rapat, hasil diskusi, dan seterusnya. Lalu ada outcome. Nah outcome itu lebih jauh dari output ya. Jadi membangun misalnya memperbaiki bangunan itu output, lalu kegunaan dari bangunan tersebut outcome namanya. Pelatihan itu output, jadi sudah dilaksanakan pelatihan 3 kali misalnya, itu output. Tapi peserta pelatihan itu mengalami peningkatan, lalu peningkatannya itu berdaya guna pada kinerja dia, itu namanya outcome. Nah efisiensi, sedangkan yang dibutuhkannya input itu biaya kan kurang lebih. Tidak selalu pengertian efisiensi itu mengurangi biaya, tapi bisa dengan biaya yang sama, outputnya meningkat, lebih khusus lagi outcome. Nah bisa memang betul output dan outcome yang sama diperoleh dengan biaya yang lebih rendah. Yang paling bagus efisiensi tertinggi adalah dengan biaya, dengan input yang lebih sedikit menghasilkan output dan outcome yang lebih besar.
Nah, ini kalau dilihat ini kan lebih kepada output dan biayanya, dan kesannya tetap kalau efisiensi itu potong anggaran. Nah, itu dulu ya yang sejauh ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini saya menggarisbawahi ya, jangan mau dibohongi sama Sekda, Bapeda, bagian keuangan dan kepala daerah harus turun. Ini saya kira ya bisa jadi yang terjadi, itu kemungkinan ada aspek-aspek itu, tetapi narasi seperti ini diucapkan seorang menteri kepada kepala daerah, saya kira birokrasi menjadi bagaimana ya kira-kira. Birokrasi itu kan tentu adalah kombinasi antara sanksi dan imbalan, kemudian suasana yang sifatnya memang otoritatif ya, sifatnya memerintah, ada juga sifatnya yang merangkul kan. Kalau kesannya bohongin ini kan, kata-kata ini dipilih kan, ya sudah dari awal membangun hubungan kinerja antara birokrasi kepala daerah, yang mungkin kepala daerah karena dipilih secara politik, dengan birokrasi itu sudah disertai dengan kecurigaan, dan yang saya kira kemungkinan ada dampak negatifnya. Sekalipun tentu ada benarnya perintah Pak Tito ini bahwa kepala daerah jangan asal terima saja laporan. Tapi kalau setiap kepala daerah nanti menelisik semua sampai anggaran rapat, anggaran apa, saya tidak tahu bagaimana kepala daerah itu menjadi pemimpin ya. Karena pemimpin itu antara lain mampu mendelegasikan kerjaan-kerjaan, lalu dia memilih kerjaan-kerjaan yang pokok dengan span of management terbatas kan, dia lalu bisa menggerakkan birokrasi, menggerakkan kelembagaan, itu manajemen. Kalau kemudian seorang kepala daerah, anggap aja seorang direktur kalau di perusahaan masuk sampai ke detail, ya saya kira ya sulit untuk diharapkan efektif jalannya kelembagaan tersebut. Ini kritik saya ya terhadap penilaian semacam ini. Baca Tito melanjutkan, pemerintah pusat juga tidak akan serta-merta mengabulkan pemerintah daerah untuk menaikkan dana alokasi umum. Ini oke juga ya. Karena memang persoalannya permintaan yang sekarang lagi rame ini karena nuruninnya seketika ya, sehingga mabuk lah begitu ya kepala daerah. Saya setuju mungkin memang karena ada inefisiensi di masa lalu, boleh saja dana alokasi diturunkan, tapi kelihatan timeline-nya bertahap ya, diberi ruangnya ya. Saya nggak mau dibohongin sama kepala daerah, sama lagi ini, komunikasi pemimpin urusannya begini nih di publik loh ya, di depan publik loh. Tidak mau dibohongin sama, kalau kita bilang wah di AU dibuka berarti kita tinggal minta itu saja. No way, kita nggak akan bodoh-bodoh. Staf saya itu pernah rata-rata PJ gubernur, PJ wali kota, bupati, kata Tito. Berarti Tito kan percaya sama stafnya kan. Masa yang bupati kepala daerah nggak boleh percaya pada stafnya? Tentu percaya dengan tetap ada pengawasannya. Tito mengatakan Kemendagri akan menurunkan tim untuk mengaudit daerah yang mengajukan penambahan dia. Kalau ini wajar ya. Audit tersebut dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah benar-benar telah melakukan efisiensi anggaran sebelum dimintai tambahan dana. Kalau ada yang mengatakan, Pak kami top up di AU, kami nggak punya uang, fine kita akan turun. Efisiensi sudah dilakukan nggak, kita bedah. Jangan sampai nanti dipermalukan, kata dia. Kalau itu saya kira kita apresiasi ya. Tetapi sekali lagi, yang sekarang terjadi di 2026, itu penurunannya drastis ya. Di setiap daerah itu rata-rata 20% ya. Ada yang lebih bahkan dari pendapatannya yang ditransfer dari pusat. Sementara kondisi ekonomi yang masih landai membuat pendapatan asli daerah, mereka sudah kerja keras, tapi kan pendapatan asli itu antara lain dari pajak kendaraan bermotor, kemudian rumah makan, minuman, kemudian penginapan, dan yang pajak seperti itu. Lalu memang ada retribusi. Pajak daerah kan terbatas. Apalagi kalau nanti ini efisiensi, mereka nggak boleh rapat di hotel, nggak boleh pertemuan, nggak pesen snack karena Zoom meeting. Ya nanti ada dampaknya juga terhadap PAD-nya gitu, seperti itu. Ini kan harus seni kebijakan, harus ditimbang semua. Jadi saya kira saya setuju permintaan agar efisiensi, tapi dengan cara berkomunikasi seperti ini, ada kecurigaan dan ada ancaman begini ya, saya tidak tahu efektivitasnya seberapa. Dan kalau ujungnya nanti adalah layanan kepada masyarakat, layanan daerah kepada masyarakat, apakah itu rumah sakit umum daerah, puskesmas, atau layanan lain-lain yang selama ini dikerjakan kebanyakan oleh pegawai yang PPPK ya, PPPK-nya dikurangi, maka kemampuan
melayani birokrasi menurun. Bahwa yang kebanyakan memang harus dikurangi, tapi yang sudah pas, ngepas atau nguranginya kebanyakan kan nanti layanan yang kena. Nah, apalagi barang kan. Nah, begitu juga bisa saja memang rapat, perjalanan segala dikurangi, silahkan. Tapi bagaimana pengurangannya, tahapannya, kalau seketika membunuh UMKM yang menyuplai makanan, minuman, atau seterusnya, ya disinilah saya kira perlunya kebijakan itu terkoordinasi dan benar berdasar data. Nah, dan jangan lupa pada saat bersamaan Menteri Keuangan mengatakan akan nambahi. Jadi ini juga harus ada sinkronisasi di pemerintah pusat sendiri. Terakhir, kita juga baca berita dalam hari-hari ini saat penyusunan RAPBN 2027. Ini kan juga disebut 2027 tadi. Nah, kementerian lembaga, pemerintah pusat berarti, itu dari semula dialokasikan, alokasinya itu indikatif ya, memang belum alokasi, kurang lebih 1.350 triliun, itu pada minta tambah semua, akhirnya tambahnya 900, hampir 100% tambahannya. Nah, jadi kata-kata efisiensi ini sebaiknya tidak ditujukan kepada daerah saja, tetapi kepada kementerian lembaga. Dan jangan lupa, anggaran-anggaran mana yang selama ini menghabiskan banyak anggaran dan padahal efektivitas dan dengan tujuannya belum pasti kan. Itu dulu. Jadi teladan harus diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.